Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pertemuan pada hari ini ya dengan materi bukti audit dan kertas kerja ya. Baik ya, bukti audit dan kertas kerja audit. Ya, ini ya, kalau kita coba perhatikan dulu ya, apa yang dimaksud dengan suatu bukti ya. Ya, jadi bukti audit dan kertas kerja audit ini adalah merupakan ya bagian yang penting ya di dalam sebuah proses audit ya, karena proses audit ini kan membutuhkan pembuktian ya, gitu. Artinya ketika seorang auditor ya menyatakan ya bahwa dia mengeluarkan opini gitu ya, atau opini itu atau misalnya kalau per akun gitu ya, pada setiap akun ketika dia menyetujui atau menyatakan ya bahwa sebuah saldo ya, suatu saldo akun misalnya persediaan ya, menyatakan ya misalnya oh ini akun persediaan jumlahnya ya misalnya berjumlah ya misalnya berjumlah 100 juta gitu ya. Nah, maka ketika seorang auditor ya dia harus memiliki bukti ya memang auditor ini sudah melakukan auditnya atau pemeriksaannya atau mengkonfirmasi ya bahwa jumlahnya ini adalah sebesar 100 juta. Itu ya. Jadi ada suatu bukti ya. Jadi ketika di peer review misalnya atau di kemudian hari ada permasalahan ya. Nah, maka auditor ini bisa men-trace ya apa yang telah dikerjakan ya sehingga dia bisa menyatakan bahwa memang saldo persediaan tersebut adalah sebesar 100 juta. Nah, kesemuanya ini ya itu perlu adanya suatu bukti ya, bukti audit ya namanya ya. Jadi perlu adanya suatu pembuktian gitu ya bahwa memang kita sudah mengkonfirmasi jumlah tersebut. Ya. Nah, kemudian bukti atau kerja yang sudah dilakukan oleh auditor ya apa yang sudah dilakukan ya misalnya untuk menemukan bukti untuk bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut ya kemudian apa yang sudah dilakukan sehingga auditor itu mendapatkan konfirmasi bahwa dia menyetujui jumlah misalnya yang dinyatakan oleh manajemen sebesar 100 juta misalnya. Nah, itu semuanya dituangkan di dalam kertas kerja audit. Gitu ya. Nah, sehingga siapapun gitu ya, mungkin reviewer gitu ya, atau kalau terjadi permasalahan nanti, nah maka bukti audit dan kertas kerja audit itu bisa dibaca, gitu ya, dibaca kenapa sampai auditor ini bisa menyetujui jumlah yang dinyatakan oleh manajemen, ya, ataupun kalau misalnya jumlahnya berbeda dengan yang dinyatakan oleh manajemen, ya, bagaimana cara auditor itu menyebutkan ya kenapa jumlahnya berbeda. Nah, tentu itu berdasarkan dari bukti audit yang diperoleh dan dituangkan di dalam kertas kerja. Ya, meskipun kertas kerja ini tidak bersifat publik ya. Karena untuk keperluan internal kalau yang bersifat publik adalah hasil auditnya ya, hasil auditnya. Nah, tetapi tentu ada pihak-pihak yang bisa melakukan review ya terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Nah, suatu bukti ya, bukti ini adalah setiap informasi ya yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi tersebut diaudit ya informasi tersebut ya yang diaudit ini dinyatakan
dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Gitu ya. Nah, jadi informasi ya suatu bukti itu adalah informasi yang digunakan oleh auditor. Ya, apakah ketika misalnya manajemen menentukan bahwa nilai persediaannya adalah 100 juta, ya, maka kemudian auditor ini mencari bukti gitu ya bahwa nilai 100 juta itu diperoleh dari misalnya dari perhitungannya seperti apa, penyajiannya seperti apa, pencatatannya seperti apa, ya, dan apakah dia sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, ya, standar akuntansi ya. Kriteria di sini tentu yang dimaksud adalah khususnya adalah standar akuntansi. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua ya, penggunaan bukti ini tidak hanya ya dari sifat suatu buktinya, penggunaan buktinya tidak hanya dilakukan oleh auditor ya, karena bukti yang diperoleh ini juga bisa pihak lain ya yang menggunakan gitu ya, atau bukti audit ini bukan hanya miliknya auditor gitu ya. Artinya profesi lain juga membutuhkan bukti gitu ya. Jadi misalnya seorang ilmuwan melakukan penelitian ya, melakukan riset ya, kemudian seorang pengacara misalnya di dalam pembuktian di pengadilan ya, atau seorang ya peneliti sejarah misalnya gitu ya. Nah, itu juga membutuhkan bukti gitu ya. Jadi secara umum hampir semua profesi ya, ketika tentu yang sifatnya profesi gitu ya, ketika dia menyampaikan argumentasi ilmiahnya, atau dia menyampaikan penemuannya ya, atau dia menyampaikan opini sesuai dengan kapasitas profesionalnya, tentu itu harus didasari atau didasarkan oleh bukti ya, suatu bukti gitu ya. Nah, jadi itu hampir semua profesi tentu yang sifatnya profesional, profesi ya, nah, profesi kan ilmuwan gitu ya, pengacara atau dokter barangkali itu, atau saintis ya, itu kan semuanya adalah profesi ya. Nah, itu ketika dia menyatakan pendapat profesionalnya ya, itu adalah dilandasi oleh suatu bukti gitu ya. Nah, jadi artinya nanti sebagai auditor ya tentu bukan hanya ya, mungkin kalau di perkuliahan yang sebelumnya itu ada skeptis gitu ya. Gitu ya, profesionalisme skeptis profesional gitu ya. Jadi kita tidak percaya begitu saja dengan apa yang dinyatakan oleh manajemen ya, sebelum akhirnya kita membuktikan sendiri gitu ya, sebelum kita membuktikan sendiri ya. Bentar ya. Oke ya, kita lanjut, ini udah masuk rekam. Baik ya, jadi ini bukti digunakan oleh profesi profesional ya. Nah, ini misalnya
bagaimana karakteristik dari suatu bukti ya atau evidence ya dalam bahasa Inggrisnya bagi seorang ilmuwan ya untuk melakukan penelitian misalnya atau dalam kasus-kasus hukum ya dan dalam audit laporan keuangan ya. Nah, jadi misalnya penggunaan suatu bukti ya kalau oleh scientific ya atau oleh ilmuwan dia adalah untuk menentukan dampak gitu ya, misalnya dampak dari penggunaan ya ini contohnya misalnya obat berarti dampak dari penggunaan obat gitu. Nah, itu menjadi bukti gitu ya. Kalau dalam kasus hukum misalnya penggunaan bukti itu adalah untuk menentukan misalnya bersalah atau tidak gitu ya, bersalah atau tidak bersalah. Nah, sedangkan kalau di dalam laporan keuangan ya oleh audit ya dalam audit laporan keuangan ya bukti ini dipergunakan untuk menentukan ya apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar gitu ya. Nah, itu penggunaan bukti gitu ya, penggunaan bukti oleh para profesi. Kemudian sifat dari suatu bukti yang digunakan ya bagi seorang peneliti ya ini adalah hasilnya dihasilkan dari eksperimen yang berulang gitu ya. Ya jadi ketika diulang-ulang oh hasilnya seperti itu sama gitu ya. Nah, hasilnya A gitu kan diulang dari misalnya dari 100 pengujian misalnya 95 menyatakan A gitu kan ya yang 5-nya misalnya ada B, C, D gitu ya misalnya. Nah, itu maka ini sudah menjadi suatu bukti bagi ilmuwan. Sedangkan bagi kasus hukum ya ini adalah merupakan sifat dari suatu bukti yang digunakan itu adalah merupakan bukti langsung atau testimoni ya atau pernyataan ya dari saksi atau pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu adalah bentuk atau sifat dari bukti yang dibutuhkan. Gitu ya, sifat bukti yang dibutuhkan adalah seperti ini. Nah, sedangkan di dalam audit ya, bukti yang dibutuhkan itu adalah bukti-bukti yang eviden ya atau bukti yang dihasilkan oleh baik oleh auditor ya misalnya dalam bentuk perhitungan tersendiri gitu ya atau oleh pihak ketiga atau oleh oleh auditi sendiri ya oleh klien gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara memperoleh buktinya ya sifat dari buktinya itu bisa dari oh ini menurut perhitungan auditor harusnya sekian gitu ya misalnya. Nah, atau oh ini ada dari data dari pihak ketiga atau dari data yang dibuat oleh klien. Kemudian pihak yang melakukan evaluasi terhadap bukti ya atau yang melakukan perolehan bukti gitu ya. Nah, itu berarti dilakukan sendiri oleh ilmuwannya ya kalau di kasus legal oleh hakim ya gitu ya. Kemudian kalau di audit oleh auditor. Ya, kemudian kesimpulan yang diperoleh ya, ketidakpastian dari kesimpulan yang diperoleh dari bukti gitu ya. Nah, ini kalau auditor ya dia mendapatkan ya high level assurance ya. Jadi harus mendapatkan keyakinan yang sangat tinggi. Ya, itu kemudian ada sifat dari kesimpulan yang diambil gitu ya. Rekomendasi ya kalau di penelitian ya mungkin sifatnya rekomendasi gitu ya. Sifatnya adalah rekomendasi. Kalau di kasus hukum sifatnya adalah bersalah atau tidak bersalah tadi. Nah, sedangkan kalau di audit ini adalah sifatnya salah satu atau dari beberapa alternatif ya jenis dari audit report ya. Jadi ketika kesimpulannya gitu ya. Jadi kan nanti auditor bisa menyatakan oh ini wajar, oh ini wajar dengan pengecualian, oh ini tidak wajar gitu ya. Nah, itu kesimpulannya gitu ya yang diambil oleh auditor gitu ya. Jadi kalau ilmuwan dia
berupa rekomendasi, gitu kan. Kalau kasus hukum berarti salah atau tidak, sedangkan kalau di auditor ini adalah opininya, gitu ya. Bentuk opininya yang mana, gitu kan ya. Oke ya, itu ya saya kira ini adalah ini jenis konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya ada hasil ya, hasil yang yang tidak tepat gitu ya, incorrect conclusion ya, kesimpulan yang salah gitu ya. Nah, dampaknya apa nih gitu ya? Kalau di ilmuwan ya, misalnya dalam hal ini adalah ilmuwan obat-obatan misalnya, ya ini hasilnya nggak manjur gitulah kira-kira obatnya begitu ya, atau menimbulkan efek negatif, efek samping gitu ya, maksudnya menimbulkan efek samping misalnya di masyarakat ya. Nah, kalau di hukum ya nanti salah menetapkan yang benar dan bersalah gitu kan ya, ini ada kesalahan. Ya, sedangkan kalau di dalam opini audit ya ya akan mengakibatkan si pengambil keputusan ini jadi salah gitu ya, salah mengambil keputusan gitu ya. Nah, ini adalah dampaknya apabila si profesional ini salah mengambil kesimpulan dari bukti audit yang dikumpulkan. Ya, jadi itu jadi kalau di auditor nanti kalau ternyata salah mengambil kesimpulan atau salah melakukan pengambilan bukti ya sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah, ya ini dampaknya kepada pengguna laporan keuangan. Ya. Nah, bukti audit ini adalah bukti yang dikumpulkan ya dan diuji oleh auditor ya untuk menentukan ya bukti yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor. Nah, jadi auditor yang mengumpulkan, kemudian auditor yang menguji. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menentukan ya apakah laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Ya, sesuai dengan Financial Reporting Framework gitu ya. Rangka pelaporan keuangan ya sesuai dengan PSAK ya. Oke ya, jadi bukti audit dikumpulkan dan diuji ya. Kemudian bukti audit ini terdiri dari ya bisa kita bedakan ya merupakan bukti pembukuan ya accounting records ya atau bukti pembukuan. Nah, ini termasuk di dalamnya ini adalah dari proses akuntansi ya. Proses akuntansi itu berupa jurnal, ada buku besar dan buku pembantu. Kemudian ada ya buku besar dan buku pembantu ya sampai sini ya. Nah, kemudian ada ini ya jurnal-jurnalnya ya, transaksi-transaksinya ya, atau mungkin kalau misalnya dia berupa computerized gitu ya, mungkin ada file induk ya, ada master filenya gitu ya. Ya, atau yang di manual juga bisa ya, kan ada master file itu misalnya berupa data ya, ya master file itu gitu ya, berupa data, daftar akun, kebijakan akuntansi ya. Nah, itu kira-kira ya ini adalah merupakan file induk gitu ya, atau file transaksi berarti bukti dari jurnalnya ya, jurnal vouchernya ya, voucher jurnalnya. Nah, itu apa? Itu adalah merupakan file transaksi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bukti pendukung. Ya, bukti pendukung ini adalah merupakan Pak, ini slide-nya masih emang di slide 2 atau emang nggak gerak ya? Soalnya di saya kayaknya nggak gerak slide-nya. ya. Nah, jadi bukti audit ya. Ini kalau yang tadi belum lihat ya. Jadi ada dua bukti audit, bukti pembukuan itu berarti semua proses akuntansi mulai dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, termasuk di dalamnya adalah file-file transaksi dan file induk. Ya, file induk tadi ya, data-data perusahaan, ya kebijakan, daftar akun dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bukti pendukung. Nah, bukti pendukung ini adalah bukti transaksi.
gitu ya. Jadi yang mendasari dilakukannya jurnal, gitu ya. Nah, berarti kan transaksi kan. Transaksi itu kan seperti invoice, gitu ya. Itu adalah bukti-bukti transaksi. Jadi adanya transaksi, maka kemudian bukti transaksi itu diambil oleh akunting sebagai dasar untuk melakukan jurnal dan bukti-bukti pendukung pembukuan lainnya. Oke ya, jadi ini adalah bukti audit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya untuk menjamin ya pencapaian tujuan audit ya secara efektif ya, yaitu memberikan ya tujuan audit kan memberikan opini auditor dengan tepat ya. Maka auditor ini diwajibkan untuk mengumpulkan bukti audit yang kompeten ya, tepat ya di dalam jumlah ya, jadi kompeten ya atau appropriate ya di dalam jumlah yang cukup ya, sufficient atau disebut dengan sufficient appropriate evidence gitu. Jadi buktinya ini harus kompeten gitu ya. Jadi harus sufficient ya, cukup gitu. Jadi misalnya kalau ada 1000 transaksi gitu ya. Misalnya untuk kita mengkonfirmasi atau mengaudit piutang misalnya, di situ ada 1000 transaksi. Nah, kita perlu mendapatkan bukti auditnya gitu ya. Misalnya bukti pendukung atau bukti transaksinya itu kita butuh berapa banyak. Ya, kalau misalnya menjadi sampel hanya 5 transaksi, apakah itu sufisien atau tidak? Cukup atau tidak? Untuk 1000 transaksi kita hanya mengambil sampel 5 misalnya gitu. Itu ya. Nah, ini sufisien atau tidak, cukup atau tidak gitu. Nah, suatu bukti audit ini dia harus kompeten ya dalam pengertian bukti yang diambil itu adalah cukup. Ya, nah cukup ini kan memang ya antara subjektif dan objektif gitu ya, gitu. Agak subjektif dalam pengertian profesional judgment dari auditor. Kan auditor kan dia yang penting dia punya keyakinan, gitu ya. Auditor itu kan punya keyakinan akan tidak terdapat salah saji yang material. Nah ini agak sedikit subjektif dalam pengertian profesional judgment-nya, gitu ya. Nah tetapi objektif juga, gitu ya, dalam pengertian dia harus mendapatkan bukti, kemudian dikaitkan juga nanti dengan struktur pengendalian internal. Jadi kalau misalnya sistem pengendalian internalnya itu adalah baik, gitu ya. Nah tentu mungkin dia berbeda gitu ya, misalnya sama-sama ada 1000 transaksi, perusahaan yang satu sistem pengendalian internalnya bagus, mungkin dia cukup mengambil 50. Sedangkan perusahaan yang satu lagi dengan bukti transaksi 1000, tapi sistem pengendalian internalnya kurang bagus, mungkin dia harus mengambil sampel sampai 100 misalnya gitu ya. Nah ini ada ukuran-ukuran gitu ya untuk menyatakan bahwa bukti audit ini cukup atau tidak. Ya. Pak, izin Pak, ini masih halaman 2 berarti Pak ya? Di share screen masih halaman 2. Masih sifat suatu bukti. Apa nggak berubah? Udah halaman berapa ini? Halaman 4, Pak. 4 ini. Oke ya. Nah, jadi halaman 4 ya, kemudian tadi bukti audit ya. Nah, bukti audit ya, bukti pembukuan dan bukti pendukung ya, kemudian harus sufficient ya, appropriate ya, tepat gitu ya, dan sufficient.
dan cukup, ya. Ya, sufficient, appropriate, ya, bukti yang kompeten atau tepat dan dalam jumlah yang cukup. Gitu. Jadi maksudnya tepat itu kan berarti kalau kita mau memeriksa piutang, bukti apa yang harus kita cari? Ya, ada invoice, ada pembayaran, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti tepat gitu. Bukan hanya melihat misalnya surat jalan atau apa gitu ya. Nah, itu adalah tepat. Kemudian cukup. Nah, itu tadi ya, cukup itu kaitannya mungkin dengan misalnya yang pertama tentu keyakinan auditor. Berapa jumlah yang bisa ya, atau mungkin ada ukuran-ukuran yang sifatnya statistik ya, ada ukuran-ukuran sifatnya statistik untuk mengumpulkan bukti. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, kemudian juga yang perlu dipertimbangkan tadi adalah sistem pengendalian internal. Ya, itu juga berpengaruh terhadap pengambilan jumlah bukti yang cukup. Ya. Nah, kompetensi atau ketepatan bukti ini berhubungan juga dengan kualitas, ya, kualitas dari bukti. Ya, sedangkan kecukupan bukti itu berhubungan dengan jumlah atau kuantitas. Ya, jadi maksudnya kalau kompeten itu kualitas ya tadi ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau memeriksa piutang, ya tentu cek dulu kejadiannya, gitu ya. Berarti ada tagihan, gitu kan ya. Nah itu berarti tepat, gitu. Ini kualitasnya bagus nih kalau tagihan. Kemudian nanti sumbernya juga ya, misalnya dia dari pihak ketiga atau dari pihak eksternal. Nah, dari pihak ketiga atau pihak internal, gitu. Nah, sedangkan kalau kecukupan bukti itu berkaitan dengan kuantitas dari bukti. Ya, tadi apakah 10 cukup, apa harus 20, harus 50, atau harus 10 buktinya. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita menentukan bukti itu cukup atau tidak. Ya, kemudian perolehan bukti ya. Ya, perolehan bukti ini ya ini sangat berkaitan dengan prosedur audit mana yang akan digunakan. Gitu ya, prosedur audit. Ya, prosedur audit itu kan apa? Misalnya kalau saya mau memeriksa piutang atau memeriksa persediaan, ya, berarti dia harus melakukan prosedur apa saja. Misalnya, oh ini ada stock of name, gitu kan ya. Ada apa lagi tuh? Misalnya arus barang, misalnya gitu ya. Nah, ngecek arus barang atau melakukan observasi terhadap masuknya barang dari luar ke gudang, gitu ya misalnya. Nah, ini prosedur audit mana ya yang akan kita pergunakan. Ya, kemudian berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tertentu. Gitu ya, ukuran sampelnya berapa gitu ya. Kalau kita melakukan observasi, berapa lama kita harus melakukan observasi ya, pengamatan, sehari, 2 hari gitu ya. Atau pada jam berapa misalnya gitu. Ya, kemudian ukurannya juga ya, ukuran kalau kita mau mengambil sampel dokumen misalnya ya. Oh, ini dokumen pemasukan barang. Nah, kita mau ngambil berapa banyak tuh? Gitu ya, mau ngambil berapa banyak. Ya, ini bukti auditnya. Ya, kemudian sampel mana yang akan dipilih dari sebuah populasi. Ya, misalnya transaksi ini terjadi dari Januari sampai Desember. Nah, kemudian kita mau ngambil sampel yang di mana nih, yang bulan apa? Ya, apakah kita mau ambil di Januari misalnya gitu ya. Kenapa Januari alasannya? Oh, alasannya dia ada cut off. Ya, Desember, Januari dan Desember itu ada cut off. Atau oh enggak, saya mau ambil bulan Mei atau misalnya Januari, Desember, bulan Mei misalnya. Kenapa bulan Mei? Karena bulan Mei itu adalah transaksinya banyak. Ya, karena mau lebaran kan gitu ya, puasa misalnya. Nah, itu adalah contoh pengambilan sampel ya, mana yang tepat gitu ya. Kemudian juga kapan harus melakukan prosedur atau schedule gitu ya. Nah, jadi kapan nih tepatnya harus dilakukan prosedurnya ya, prosedur audit yang akan kita lakukan. Ya, jadi ini perolehan bukti yaitu sangat berkaitan nanti dengan ini tadi ya, prosedur, ukuran sampel ya, bagian sampel mana gitu ya, dan waktunya kapan.
Ya, kemudian keyakinan suatu bukti, ya. Nah, tadi ya, keyakinan suatu bukti itu ditentukan oleh kelayakan, ya, dan kecukupan, ya, sufisien tadi. Ya. Appropriate, sufficient. Ya, keyakinan suatu bukti hanya dapat ditentukan setelah mempertimbangkan kombinasi antara kesesuaian dan kecukupan. Jadi kalau kesesuaian dan kecukupan tadi apa? Ini ya, kualitas dan kuantitas. Gitu ya. Jadi memperhatikan ya, kalau gampangnya gitu ya, itu kan tadi bahasanya bahasa appropriate, cukup gitu ya. Nah, intinya kualitas dan kuantitasnya. Ya, kualitas itu kita benar nggak ngambil ininya ya, buktinya gitu ya. Ya, kemudian karakteristik dari suatu bukti yang andal gitu ya. Nah, yang pertama dia adalah memiliki independensi dengan penerbit independensi dengan penerbit bukti. Gitu ya, jadi ada independensinya. Ya, independensi penerbit bukti ya, maaf, bukan dengan ya. Independensi penerbit bukti. Jadi kalau misalnya independensi itu saya yang menjual barang, gitu ya, saya menjual barang maka saya menerbitkan bukti. Jadi bukan penerima barang yang menerbitkan bukti, nah gitu ya. Nah ini kan independensi ya. Kalau dia penerima barang yang membuat bukti, ya buktinya kita misalnya sih auditor memeriksa bukti yang dibuat oleh penerima barang, gitu ya, penerima barang. Nah ini kan ada tidak independensi dia gitu ya. Kenapa? Karena dia menerima barang, misalnya dia bisa saja misalnya kalau bukti yang valid adalah dari dia, bisa saja nanti dia mengurangi jumlah barang yang diterima. Misalnya, oh ini barang ada 1.000, diambil 10, gitu ya, tinggal 990. Nah, dia bilang ini ada penerima barang 990. Nah ini berarti dia tidak independen ya, karena dia punya ada kepentingannya gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pihak eksternal penjualnya yang mengirim barang, tentu dia punya tanggung jawab bahwa sejumlah barang yang dikirim itu kan dia sudah ditugaskan oleh perusahaannya untuk mengirim barang sejumlah 1.000. Maka harus diterima 1.000 juga oleh penerimanya. Gitu ya. Nah, itu jadi bukti yang andal itu apabila dia berasal dari penerbit bukti yang independen. Ya, penerbit bukti yang independen. Nah, dalam hal ini umumnya adalah didefinisikan sebagai pihak ketiga. Ya. Kemudian bukti yang andal ini juga ditentukan ya oleh pengendalian internal, ya, efektivitas dari pengendalian internal, ya, sistem pengendalian internalnya baik atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kan tadi aja gitu ya, misalnya dia menerima barang. Gitu. Ini pengendalian internalnya apa nih di dalam prosedur penerimaan barang? Gitu kan ya, misalnya harus ada melewati 3 meja misalnya gitu kan ya. Security, kemudian bagian gudang, kemudian bagian pencatatan misalnya gitu ya. Nah, ini berarti ada sebuah pengendalian internal. Gitu ya. Nah, bukan kalau misalnya si pengirim barang langsung masuk ke petugas gudang misalnya gitu. Nah ini tentu ada pengendalian internal yang kurang. Ya, kalau langsung diterima oleh penjaga gudang, nah itu bisa saja misalnya penjaga gudang melakukan pencatatan yang berbeda. Ya artinya ini tidak memenuhi kriteria dari sebuah pengendalian internal. Ya walaupun memang pengendalian internal kan costly ya, ada ongkosnya ya, ada biayanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan auditor. Ya, ini professional judgment ya dari auditor untuk menentukan bahwa ini memang buktinya bukti yang andal. Ya. Kemudian adalah kualifikasi individu pemberi informasi. Ya, ini juga pemberi informasinya siapa. Ya, jadi misalnya invoice itu diterbitkan oleh ditandatangani oleh siapa, gitu ya. Nah, invoice yang
kita terima ini gitu kan, itu ditandatangani oleh siapa? Oleh direktur, oleh manajer marketing, oleh supervisor marketing, atau cuma petugas biasa, gitu ya. Nah ini juga artinya tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang, ya hanya tanda tangan dari sales, misalnya gitu ya. Nah ini tentu kualifikasi pemberi informasinya itu dipertanyakan, gitu ya. Jadi sehingga akan mengurangi tingkat keandalan dari bukti audit. Ya, kemudian objektivitas, ya ini ya sesuai dengan kenyataan, gitu ya, objektif ya, itu artinya sesuai dengan kenyataan. Ya, barangnya ada 100 ya dicatat 100, barangnya ada 1000 ya dicatat 1000. Ya, kemudian yang keenam itu adalah tepat waktu, ketepatan dengan waktu. Jadi invoice biasanya dikirim bersamaan dengan pengiriman barang, misalnya gitu. Nah ini kan tepat waktu. Ya, nah dibandingkan barang dikirim sekarang, invoice baru datang 3 hari kemudian, nah gitu ya. Nah ini tentu ada dikhawatirkan ada informasi-informasi yang tidak tersedia atau yang ada yang salah. Ya, nah jadi bukti yang andal ini juga berkaitan dengan ketepatan waktu, ya termasuk ketepatan waktu dari auditor ya, misalnya kalau sifatnya observasi, sifatnya wawancara gitu ya. Nah ini juga berkaitan juga dengan nanti tadi ya, siapa yang diwawancarai, ya kemudian kapan waktu dari observasinya gitu ya. Jadi ini menemukan bukti yang andal. Ya, kemudian hubungan antara perolehan bukti dan keyakinan. Ya, perolehan bukti ya, perolehan bukti ini berarti mencakup dari prosedur dan waktu audit. Ya, nah, kan itu kan diperoleh melalui prosedur. Ya, bukan hanya bukan tiba-tiba dapat bukti gitu kan, enggak ya, harus ada prosedur yang dituangkan di dalam program kerja audit. Ya, termasuk apabila dia sifatnya adalah observasi, sifatnya wawancara, nah itu harus dituangkan di dalam prosedur audit. Ya, nah kemudian berkaitan dengan kualitas yang mempengaruhi keyakinan bukti ya, ini kelayakan ya, kelayakan ini berarti adalah relevansi dan keandalan. Ya, relevansinya itu ya, kelayakan ini ditentukan oleh 2 hal ya, relevansi dan keandalan. Ya, relevansi ini berarti buktinya itu adalah relevan. Ya, tadi apa sih contohnya kalau piutang ya relevansinya dengan invoice. Gitu ya. Kalau barang di gudang relevansinya dengan apa nih? Gitu ya, dengan pembelian misalnya, dengan pengeluaran barang. Itu relevansi ya, yang bukti-bukti yang relevan. Kalau bukti yang andal tadi ya, independensi ya, dan tadi ya yang 6 ini ya. Nah, yang 6 ini ya, ini kalau buktinya andal. Oke ya. Kemudian ukuran dan jenis sampel yang dipilih ya, perolehan bukti ya. Kita memperoleh bukti ukurannya berapa banyak, kemudian jenisnya apa. Nah, ini berkaitan dengan kecukupan ya, sufisien ya, ukuran dan ukuran sampel yang memadai, kemudian pemilihan jenis populasi yang tepat. Ya tadi ya, pemilihnya harus tepat. Kita mau ngambil sampel di bulan apa nih? Bulan Mei, ya bulan Januari atau bulan Desember. Ya jangan bulan Agustus karena biasanya sepi, atau jangan bulan September karena biasanya sepi misalnya gitu ya. Nah, ini ya tergantung ini ya, nanti karakteristik dari bisnisnya. Oke ya, jadi ini ukuran jenis sampel ini adalah kaitannya dengan sufisien atau kecukupan. Ya, kemudian ya keyakinan dan biaya ya. Keyakinan ya ini sangat berkaitan juga dengan biaya gitu ya. Jadi kita yakin nggak gitu ya, misalnya 10 sampel nggak yakin saya harus 50 masih nggak yakin harus 100. Nah, tapi nanti ini pengambilan bukti ini kan akan dibatasi oleh ada constraint-nya ya, ada batasannya. Batasannya itu adalah biaya. Ya, dalam membuat keputusan tentang bukti untuk suatu audit harus mempertimbangkan baik keyakinan maupun biaya. Jadi
di titik temunya ada di mana nih? Biayanya jangan terlalu mahal, ya, karena nanti costly dan tidak tidak relevan ya gitu ya, terlalu tinggi. Tapi juga dia harus memberikan keyakinan, gitu ya. Jadi pada angka mana nih? Jadi ini ada ada titik equilibrium ya antara keyakinan dan biaya. Kemudian tujuan auditor ini adalah untuk mendapatkan bukti yang tepat dalam jumlah yang cukup dengan biaya total terendah. Gitu ya. Nah, jadi tujuannya auditor, buktinya tepat, ya, buktinya tepat, kemudian jumlahnya cukup, gitu ya. Nah, kalau tadi kan jumlah bukti tepat dan jumlah cukup kan sudah gitu, tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ditambah satu lagi adalah biaya. Ya, biaya ini memang harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti untuk mendapatkan bukti, ya ini biayanya sangat tinggi sehingga tidak bisa di-cover oleh biaya auditnya jadinya terlalu tinggi. Ya, padahal manfaat yang diperoleh misalnya tidak terlalu signifikan. Gitu ya, misalnya apa sih stoknya ada tersebar di banyak tempat misalnya gitu. Nah, apakah semua tempat harus didatangi gitu ya? Nah, ini kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, apalagi beda kota misalnya gitu ya. Nah, atau bagaimana cara dari auditor untuk meminimalkan biaya tanpa harus mengurangi ketepatan dan keyakinan dari bukti. Oke ya. Kemudian kompeten atau ketepatan dari bukti, ya kompetensi bukti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, jadi ada relevansi. Ya tadi ya sudah saya sampaikan juga relevansi. Ini adalah misalnya dengan relevan itu berarti bisa dijelaskan hubungannya, gitu ya. Kemudian sumbernya tadi ya, sumbernya dari mana, pihak eksternal, pihak internal, ada tanda tangan siapa, gitu ya, tanda tangannya siapa yang menandatangani. Nah, itu kemudian kemutahiran ya, ini ketepatan waktu ya dari bukti tersebut ya. Bukti harus yang terakhir ya, misalnya yang paling mutakhir, objektivitas, kemudian sirkulasi. Bukti ini sudah beredar kemana saja, ya. Nah, ini adalah kompetensi suatu bukti. Ya, jadi misalnya faktor-faktor dari kompetensi suatu bukti, ya, misalnya dia kurang kompeten, ya, bagaimana suatu yang kurang kompeten, yang kompeten, ya, kemudian yang lebih kompeten, yang tengah-tengah ya atau biasa. Ya, relevan tidak langsung, jadi tidak berkaitan dengan kejadian yang atau akun yang kita audit. Ya, kemudian relevansi dari bukti, sedangkan lebih kompeten itu apabila ada relevansi langsung. Jadi misalnya misalnya kita mau memeriksa piutang ya atau persediaan gitu ya, relevan yang tidak langsung, misalnya kok kita ngeceknya PO misalnya gitu ya, itu kan baru order. Nah ini kan tidak ada kaitannya, ya baru PO itu bisa berubah, ya purchase order itu kan bisa berubah. Nah ini berarti tidak relevan, ya tidak berkaitan langsung. Ya maka dia buktinya menjadi tidak kompeten. Ya kemudian kompeten ya kita ambil katakanlah dari invoice misalnya gitu ya. Atau lebih kompeten lagi, misalnya udah dapat invoice, kemudian ada observasi dan ada wawancara misalnya. Nah gitu ya. Jadi itu menjadi lebih mengukur kompetensi dari suatu bukti. Nah, kurang kompeten itu juga apabila sumber dari dokumennya itu berasal dari dalam perusahaan. Ya, jadi dibandingkan dari dalam perusahaan, ya udahlah dari dalam perusahaan, struktur sistem pengendalian internalnya lemah dan petugasnya tidak memahami langsung, gitu ya. Nah, ini sudah mengurangi kompetensi dari suatu bukti. Ya. Kemudian kalau dia kompeten, gitu ya,
itu sumber buktinya ya berasal dari siapa. Ya, sumber bukti. Nah, dia akan lebih kompeten gitu ya apabila buktinya itu berasal dari pihak ketiga yang independen. Ya tadi misalnya kita beli barang berarti penjual ini kan termasuk pihak yang independen, ya pihak luar yang independen. Ya, ini yang paling kompeten ya. Kemudian perusahaan juga mempunyai SPI yang kuat, ya sistem pengenalan internal yang kuat, ya kemudian juga adanya komunikasi langsung. Kemudian yang lainnya ya misalnya berkaitan dengan tanggal ya jauh dari tanggal laporan keuangan. Ya, ini juga mempengaruhi ya. Nah, kemudian kemutakhiran bukti ya mungkin bukan bukti yang mutakhir ya atau yang terakhir ya. Jadi misalnya ada invoice revisi gitu ya misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga kedekatan dengan tanggal laporan keuangan. Nah, itu biasanya lebih relevan. Ya, kemudian ada subjektivitas, ada objektivitas bukti, ada objektif. Ya. Oke, ini adalah bagaimana kita melihat kompetensi dari suatu bukti. Ya, kemudian faktor dari sirkulasi bukti, ya sirkulasi itu ini ya peredaran ya dari suatu bukti dari luar yang dikirim langsung ke auditor itu dianggap lebih kompeten. Yang sangat kurang kompeten apa? Sangat kurang kompeten bukti internal yang tidak beredar di luar perusahaan. Ya, itu sangat tidak kompeten. Oke ya, itu. Tapi bukan berarti tidak wajar gitu ya. Ini kan masalah keyakinan tadi ya, masalah keyakinan. Oke ya. Nah, jadi itu yang di tengah-tengahnya ada bukti dari luar yang diarsipkan oleh klien. Ya, bukti dari luar tapi disimpan di klien. Gitu ya. Kalau yang paling utama itu adalah bukti dari pihak ketiga yang langsung diterima oleh auditor. Kalau dari klien itu berarti turun sedikit tingkat kompetensinya. Gitu ya. Kemudian yang lebih rendah lagi bukti internal yang dikirim ke pihak luar. Ya. Nah, ada bukti dibuat oleh internal gitu ya, tetapi kemudian tapi digunakan juga di luar. Nah, itu agak lebih mending kompetensinya. Ya, dibandingkan bukti internal yang tidak beredar di luar gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak ada pihak lain yang akan mengkonfirmasi. Gitu ya, hanya satu pihak aja mungkin yang akan berkaitan. Ya, kemudian kecukupan bukti ya kecukupan suatu bukti ini dipengaruhi juga oleh faktor potensi salah saji. Ya, misalnya dipengaruhi oleh resiko bawaan dan resiko pengendalian serta materialitas dari salah saji. Ya, jadi misalnya potensi salah saji itu apa? Misalnya kas. Nah, kas itu adalah memiliki inherent risk, ya, resiko bawaan yang sangat tinggi. Ya, atau antara itu resiko bawaan atau resiko pengendalian itu juga sangat tinggi sehingga pada akun kas itu mendapatkan potensi salah saji yang sangat tinggi. Nah, sehingga berapa banyak bukti yang perlu kita dapatkan. Gitu ya, hanya nanti kas biasanya juga ada constraint ya, pembatasnya apa? Ini jumlahnya nggak transaksinya banyak gitu ya, tetapi jumlahnya kecil-kecil. Gitu ya, mungkin ada 1000 transaksi, ada 100 transaksi, tapi jumlahnya kecil-kecil. Ya, bayar transport 100.000, beli pulsa 200.000 gitu ya. Nah, itu banyak yang jumlahnya yang kecil-kecil gitu. Tetapi itu ada tetap di situ mengandung resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ya, jadi ada artinya kecukupannya berapa nih jadinya jumlahnya gitu ya. Nah, yaitu potensi salah saji, kemudian ada pertimbangan ekonomis, ya menambah sampel tidak akan mempengaruhi kesimpulan itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sampel 50 saja kita sudah cukup menarik kesimpulan. Kenapa kita harus menarik sampel 75? Ini sangat tidak efektif. Ya, tidak ekonomis. Ya kan kenapa? Karena kan ada tambahan biaya. Ya, ketika kita menambah sampel itu kan ada tambahan dari biaya. Ya, jadi ini auditor ini perlu melihat ya bagaimana dia tidak mempengaruhi kesimpulan, tidak perlu menambah, tetapi juga tidak mempengaruhi kesimpulan yang akan dibuat. Ya, kemudian variabilitas dan heterogenitas dari populasi bukti. Ya, jadi
bukan hanya satu jenis gitu ya, tapi ada beberapa jenis dari bukti. Ya, tadi ada apa tuh? Bukti itu dokumen, ada hasil wawancara, ada hasil observasi. Oke, ya. Ya, nah ini resiko ya, risiko ini ada ada ya dari sebuah kecukupan bukti ini kita perlu memperhatikan risiko. Ya, ada yang sifatnya risiko bawaan. Risiko bawaan itu risiko yang tidak bisa dihindarkan. Ya, risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik objek audit, bukan karena kelemahan sistem pengendalian internal. Gitu ya. Misalnya kesalahan karena faktor kerumitan standar akuntansi, faktor volume transaksi. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi volume transaksi yang banyak itu sudah membawa risiko bawaan adanya kesalahan. Gitu ya. Nah, jadi ketika ini transaksinya banyak sekali gitu ya. Nah, ini sudah ada resiko. Ya, langsung muncul itu resiko bawaan, ya, ada yang ketinggalan, ada yang keselip, ada yang salah jumlah, ada yang salah hitung gitu ya. Nah, ini karena faktor volume transaksi. Ya, kemudian ada juga resiko pengendalian. Ya, risiko pengendalian itu adalah risiko salah saji disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah mendeteksi salah saji dengan segera. Ya, nah itu risiko pengendalian. Ya, misalnya prosedur pengambilan permintaan uang misalnya gitu ya. Nah, prosedur permintaan uang ternyata siapa yang minta uang langsung ngambil uang di kasir. Gitu ya. Nah, itu kan tidak ada penyaringan. Gitu ya, harusnya ada terlebih dahulu siapa yang menyetujui. Misalnya gitu ya. Baru kasir itu hanya pembayar, bukan approval, bukan persetujuan. Dia hanya membayar setelah disetujui oleh misalnya oleh kepala departemennya atau kepala bagiannya. Ya, jadi ini adalah pengendalian. Ya, jadi perlu dibedakan mana yang sifatnya bawaan, mana yang sifatnya pengendalian. Ya, seperti kas itu bawaannya udah resikonya tinggi. Nah, pengendaliannya apa? Pengendalian tadi, kas disimpan di brankas. Setiap hari tidak boleh lebih dari 5 juta. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu adalah pengendalian. Untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko. Ya, jadi itu bentuk pengendaliannya. Kasnya sendiri, gitu ya, uang cashnya sendiri dia sudah bawaannya sudah beresiko juga, gitu kan ya. Oke. Kemudian materialitas salah saji adalah ukuran tingkat kesalahan yang mempengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun. Nah, jadi material salah saji itu, ya materialitas dari salah saji itu adalah apabila angkanya disajikan salah, itu mempengaruhi resiko orang yang akan membaca laporan keuangan. Ya, tentang kewajaran saldo akun. Ya, ukuran material salah saji dipengaruhi oleh resiko bawaan dan resiko pengendalian. Ya, jadi materialitasnya ini ditentukan oleh resiko bawaan dan resiko pengendalian. Nah, oke ya. Nah, ini jadi kecukupan bukti, ya, ini ada unsur resiko bawaan, unsur resiko pengendalian, ada tingkat materialitas dari salah saji. Ya, jadi materialitas salah saji, ya, salah saji itu berarti kan kalau salah disajikan, keputusan diambil oleh investor misalnya itu menjadi berbeda. Ya, kemudian prosedur audit, ya prosedur audit adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh auditor untuk mengumpulkan dan menguji bukti. Ya, prosedur audit. Ya, lakukan pemeriksaan buku kas, lakukan kas of name, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah prosedur audit. Ya, ini untuk mengumpulkan. Ya, kategori prosedur audit, ya. Jadi prosedur audit yang pertama pahami dulu sistem pengendalian internal. Adakan dulu pengujian terhadap sistem pengendalian internal. Baru kemudian dilakukan pengujian substantif. Gitu ya. Jadi pertama apa? Tadi memahami SPI. Kemudian SPI-nya diuji dulu. Gitu ya, dites dulu SPI-nya. Ya. Nah, dites benar nggak nih SPI-nya?
gitu kan. Nah, kemudian baru dilakukan pengujian substantif. Substantif itu berarti angka-angka saldo akun. Ya, angka-angkanya benar nggak sih persediaan itu 100 juta? Ya, nah ini adalah penelitian pengujian substantif. Ya, kemudian dalam prosedur audit itu juga di dalam prosedur pemahaman SPI dan pengujian SPI ditujukan untuk mengukur kecukupan dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Jadi mengukur kecukupan ya dan efektivitas SPI dalam mencegah potensi salah saji. Kemudian hasil dari pemahaman dan pengujian SPI digunakan untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif. Gitu ya. Jadi ketika aduh SPI-nya jelek nih, ya berarti pengujian substantifnya nanti akan lebih banyak. Sampel yang diambil mungkin akan lebih banyak. Gitu ya. Nah, itu kaitannya nanti dengan pengujian substantif ya. Kaitan dengan penilaian kita terhadap sistem pengendalian internal dengan pengujian substantif yang akan dilakukan. Ya, jadi pengujian substantif tadi ya, menguji akunnya, angkanya. Ya, menguji angkanya. Ya, kalau SPI menguji prosedur dari sistemnya. Ya. Jadi ketika SPI-nya lemah, maka substantifnya harus meningkat. SPI-nya bagus, maka substantifnya bisa dikurangi. Gitu ya, misalnya. Kemudian sifat audit berhubungan dengan kedalaman audit, ya saat audit berhubungan dengan waktu dan pelaksanaan audit, saat audit ini berhubungan dengan waktu dan pelaksanaan. Luasnya audit berhubungan dengan jumlah bukti. Ya, jadi sifat audit ini kedalaman dari audit, ya, jadi sampai sejauh apa gitu ya pemeriksaan terhadap klien. Ya, saat audit ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan audit. Ya, kapan dilakukan, luasnya berkaitan dengan jumlah bukti audit. Ya, apakah kita mengambil 10 sampel, 50 sampel, atau 100 sampel. Ya, jadi pemahaman SPI ini meliputi sifat, saat, dan luasnya pengujian substantif. Ya, kemudian prosedur audit, ya, prosedur pengujian substantif adalah menguji kewajaran saldo. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah substantif itu kaitannya dengan saldo akun. Ya, saldo akun atau asersi dari manajemen. Ya, kemudian prosedur pengujian substantif diklarifikasi dengan urutan. Ya, jadi prosedur pengujian substantif, ya, substantif ini menguji saldo ya angkanya ya. Tadi ya, misalnya benar nggak sih persediaannya 100 juta? Nah, ini harus ada prosedur awal, ada analitis, ya, analisis dulu, pengujian analitis ya, rasio gitu ya. Kemudian detail transaksi, ya mungkin bisa sampel dan sebagainya. Kemudian saldo akun, pengujian saldo akun ya, mungkin debit kredit ya, plus minus, nah, itu. Kemudian estimasi akuntansi, nah ini misalnya masa ekonomis dari mobil berapa tahun, ya itu menentukan nanti dia akan disusutkan berapa tahun. Ya, kemudian estimasi tentang piutang tidak tertagih, ya gitu ya, itu adalah estimasi. Ya. Kemudian apa ini tadi pengujian analitis, detail transaksi, saldo akun. Oke. Kemudian estimasi akuntansi, kemudian prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan. Ya, penyajian dan pengungkapan. Ya, prosedur yang dapat diklasifikasikan secara detail ya dari prosedur audit ini adalah yang pertama misalnya prosedur analitis, pengujian dilakukan dengan cara membandingkan atau objek audit dengan angka pembanding. Ya, kemudian dibandingkan. Ya, kemudian prosedur tracing adalah prosedur melakukan pengujian dengan cara menelusuri bukti ke bukti pembukuan. Ya, tracing itu dari bukti transaksi, kemudian dicari pembukuannya kemana. Kalau vouching, bukti pembukuan, ya, jadi kita tahu, oh ini angka pembukuannya X, maka kita cari bukti transaksinya, ditrace ke bukti transaksi. Jadi terbalik ya, kalau tracing itu adalah dari
bukti transaksi, mencari bukti pembukuan. Kalau vouching berarti ada bukti pembukuan, kemudian mencari bukti transaksi. Inspeksi, ya, pemeriksaan langsung. Ya, prosedur inspeksi itu adalah pemeriksaan langsung. Ya, langsung ini gimana kerjaannya? Ya, prosedurnya, pelayanannya, gitu ya, itu langsung. Kemudian prosedur matematis, prosedur pengujian kebenaran perhitungan matematis. Ya, ini ya, hitung-hitungan. Kemudian prosedur penghitungan, penghitungan fisik aset tetap dan lain-lain. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari prosedur audit. Ya, kemudian contoh yang selanjutnya adalah konfirmasi. Ya, konfirmasi berarti kita mengirim surat kepada, biasanya banyak ini adalah bank dan piutang. Jadi kita kirim surat ke bank atau ke customer, ya, nanyain benar nggak kalau di catatan saya masih punya tagihan 100, menurut sama nggak dengan tagihan Anda, gitu kan ya. Kira-kira itu. Ya, itu dilakukan konfirmasi. Nah, yang konfirmasi ini yang paling bagus adalah hasil konfirmasinya langsung diserahkan kepada auditor. Ya. Kemudian prosedur observasi adalah prosedur pengujian dengan cara menyaksikan suatu proses kegiatan. Ya, jadi menyaksikan proses kegiatan itu juga termasuk prosedur audit, ya, observasi. Kemudian prosedur pengerjaan ulang adalah prosedur yang pengujian dengan cara mengerjakan suatu proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit. Ya, jadi ini prosedur pengerjaan ulang. Ya, kalau prosedur observasi berarti kan pengamatan, ya, misalnya melihat stock of name dan sebagainya. Kalau pengerjaan ulang berarti prosedur pengujian dengan cara mengerjakan suatu proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit. Jadi berulang, ya, pengerjaan prosedur pengujiannya itu berulang. Gitu ya, bukan hanya sekali dilakukan, tapi berulang. Jadi untuk melihat apakah selalu dilakukan seperti itu. Ya, misalnya apa sih, barang keluar dari gudang, gitu kan? Nah, ini apa sih prosedurnya? Coba lihat barang keluar dari gudang. Ya, berapa pihak yang berkaitan? Bagaimana prosesnya? Pengecekan, surat yang digunakan, dokumen dan sebagainya. Ya. Prosedur wawancara ini berarti melakukan interview, ya, dengan dengan, ya, stakeholdernya, ya, dengan auditinya, apakah petugasnya ataukah pejabat, ya, manajer, direktur dan sebagainya. Ya, nah, bukti hasil wawancara ini juga menjadi bukti audit, ya, bukan hanya artinya bisa menjadi bukti audit. Kemudian prosedur audit yang berbantuan komputer, ya, misalnya dengan menggunakan software dari audit berbasis komputer, gitu ya. Nah, ini juga boleh menggunakan komputer yang siap melakukan audit dengan berbantuan komputer. Ya, kemudian jenis bukti, ya, ada pengujian fisik, ya, ada konfirmasi, ya, pengujian fisik berarti kita lihat nih, oh, di situ asetnya gedung, kita lihat gedungnya. Nah, itu adalah pengujian fisik, di foto, ya, kemudian dilampirkan di audit, kertas kerja audit, ya, yang masukkan ke. Nah, jadi pengujian fisik, konfirmasi, ada inspeksi, ada prosedur analitis, ya, tapi kalau prosedur analitis ini biasanya untuk mencari indikasi, kan, misalnya ukuran, ya, misalnya, oh, ini labanya berapa persen, pertumbuhannya berapa besar, gitu ya. Nah, ini prosedur analitis. Kemudian wawancara, jelas, ya, wawancara. Kemudian menghitung ulang, ya, jadi misalnya, Pak, kita sudah stock of name kemarin, nggak apa-apa, hitung ulang, nah, gitu ya. Itu bisa saja dilakukan. Kemudian mengerjakan ulang, ya, observasi dan observasi. Ya, ini kalau diperlukan, gitu ya. Nah, ini hubungan standar audit dan bukti audit. Ya.
audit standar, kualifikasi dan conduct ya, memberikan arahan tentang kualifikasi, ya, kemudian pelaporan. Ya, ini apa hubungan antara standar audit, tipe bukti dan for audit evidence decision. Satu, dua, tiga, empat, ya. Nah, ini jadi standar audit, ya, kemudian diturunkan pada bukti, ya, akumulasi dari bukti, jenis-jenis audit, kemudian dilakukan audit prosedur. Ya, prosedur audit itu berarti ada sampel, ada waktu, ya, waktu yang pas di dalam melakukan audit. Ya, kemudian bukti audit adalah ya, bukti audit, ya. Bukti audit, prosedur audit ini juga akan menghasilkan bukti audit. Ya, jadi prosedur audit ini, bukti audit, ya, ini juga diperoleh dari prosedur audit. Ya, jadi bukti audit ini bisa beberapa jenis, ya. Misalnya yang pertama ini adalah bukti analitis. Ya, jadi bukti analisis adalah hasil pengujian secara prosedur analitis. Ya, pemahaman industri, kemudian menilai kemampuan usaha, indikasi salah saji. Nah, ini analitis ini kan bisa jadi melakukan analisis rasio gitulah ya terhadap laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kok penjualan 3 tahun terakhir kok drastis menurun, padahal sebelumnya tinggi. Kok penjualannya laba kotornya misalnya lebih rendah dibandingkan dengan industri sejenis, gitu ya misalnya. Nah, ini adalah prosedur atau bukti analitis. Ya, ini juga bisa dipenuhi adalah sebagai bukti auditnya. Jadi ini berarti tadi dari siapa nih? Bukti auditnya berarti berasal dari auditor. Ya, kemudian ada bukti pengujian fisik, dokumen dan pencatatan. Ya, hasil dari prosedur tracing, vouching, ya, inspeksi dokumen internal dan eksternal. Ya, jadi ini ini juga adalah tracing, vouching itu juga bisa menjadi bukti audit. Kemudian pengujian fisik, misalnya stock of name, perhitungan fisik aset, gitu ya. Misalnya ini ada barang-barang yang mahal misalnya gitu kan ya, entah itu komputer misalnya, atau jenis-jenis peralatan tertentu. Nah, itu bisa dilakukan perhitungan fisik. Ya, kemudian prosedur observasi. Ya, gitu ya. Nah, ini pengujian fisik. Kemudian bukti audit yang lain adalah bukti matematis, jadi hasil perhitungan. Ya, dari perhitungan misalnya kita melakukan perhitungan ulang beban penyusutan. Kita melakukan perhitungan ulang misalnya imbalan pasca kerja, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah bukti-bukti matematis yang menjadi bukti audit. Kemudian bukti konfirmasi, ya, konfirmasi biasanya untuk seperti piutang atau bank, gitu ya. Piutang dan bank itu biasanya klien mengirimkan permintaan konfirmasi saldo piutang dan bank, kemudian nanti hasilnya dikirim ke auditor. Jadi tidak diterima oleh tidak diterima oleh klien. Ini tadi ya, sebetulnya apa nih? Bukti ya dari mana yang paling baik. Nah, ini ya. Nah, sirkulasi bukti. Jadi bukti dari luar yang dikirim langsung ke auditor. Nah, ini lebih kompeten. Ya, dibandingkan bukti internal yang tidak beredar di luar. Ya, kalau bukti internal tidak beredar di luar, nah ini tentu
tingkat kompetensinya lebih rendah. Nah ini ya, jadi ini tadi sangat kompeten ya, yang paling kompeten tadi misalnya hasil konfirmasi. Ya, kemudian bukti observasi. Ya, prosedur observasi atas suatu proses dan prosedur ya, pengamatan ya, langsung kejadiannya kan, misalnya proses produksi ya, langsung diamati mulai dari barang masuk, diproses oleh operator, kemudian hasilnya jadi. Ya, itu misalnya bisa didokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk video atau dalam bentuk analisa ya, analisis laporan. Ya, misalnya menilai aktivitas klien, tur ke pabrik ya untuk mendapatkan gambaran utuh, observasi juga bisa menghasilkan bukti fisik dan membutuhkan bukti yang lain ya. Oke ya, jadi ini observasi. Kemudian 6.7 ya. Bukti pernyataan tertulis ya, jadi ada pernyataan dari yang diwawancara ya, prosedur wawancara yaitu biasanya ada pernyataan ya. Nah, ini juga menjadi bukti audit. Kemudian bukti pengerjaan ulang ya, hasil dari pengujian ulang suatu proses atau prosedur atau proses yang biasa dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Misalnya pengujian, pengendalian dan prosedur akuntansi sebagai bagian sistem pengendalian internal. Nah, ini ini ya, pengujian. Jadi sudah dijalankan, tapi kemudian auditor ingin coba kalau saya mencoba seperti apa, gitu ya. Jadi dilakukan pengulangan. Kemudian bukti elektronik ini biasanya sangat kental apabila audit menggunakan komputer ya, ABK ya, audit berbantuan komputer. Jadi pengujiannya ini, jadi ada bukti elektronik ya, file gitu ya. Database dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bukti-bukti elektronik. Ya, ini kesesuaian jenis bukti. Apa nih? Jenis bukti fisik ya, jenis buktinya fisik. Ya, kriteria untuk menentukan kecukupannya ya atau kewajarannya. Ya, jadi kalau bukti fisik independen pemberinya adalah independen, berarti tingkat appropriateness-nya adalah sangat tinggi. Ya, kalau effectiveness of client internal control ya, jadi pengendalian internal client, efektivitas pengendalian internal client ini tergantung ya, bervariasi, bisa tinggi, bisa rendah. Ya, kalau auditors direct knowledge ya, langsung ya oleh auditor. Nah, ini fisik ya, pengujian fisiknya dilakukan langsung oleh auditor. Ya, nah itu atau diamati ya, didampingi oleh auditor, ini tentu tingkat kewajarannya tinggi. Ya. Tingkat kecukupannya itu sangat tinggi. Kemudian kualitasnya ini sangat tinggi. Kemudian kualifikasi kualifikasi pemberi ya, pemberi informasi atau pemberi bukti ya, kalau physical examination yaitu normally high ya, umumnya tinggi. Kemudian objektivitas dari bukti adalah sangat tinggi. Ya, jadi kalau ada pengujian fisik ya. Terus konfirmasi ya, untuk konfirmasi ya tinggi ya untuk independensinya. Kalau untuk internal control itu tidak ada konfirmasi ya, karena punyanya internal ya. Kemudian diamati langsung ya, ini maksudnya kalau dilakukan langsung oleh, jadi konfirmasi itu dilakukannya oleh klien ya, gitu ya, oleh klien, bukan oleh auditor. Ya, kemudian kualifikasi dari pemberi informasi ya, ini bervariasi ya, biasanya tinggi ya kalau kualifikasi ya, kalau konfirmasi ya maksudnya. Kemudian objektivitas dari bukti adalah tinggi. Kemudian kalau inspeksi ya, ini kalau jenis buktinya berupa inspeksi ya, bervariasi lah ya. Ya, jadi ini. Kemudian kalau analisis prosedur ya. Ya, kalau inspeksi objektivitasnya sangat tinggi ya, karena kan inspeksi ya langsung. Ya.
Kemudian kalau ya ini analytical prosedur tingginya di mana nih? Analytical prosedur tinggi di atau biasanya rendah ya, objektivitasnya rendah karena dia kan belum ini ya, belum terbukti ya, baru analisa, baru dugaan. Gitu ya. Jadi analisis prosedur ini meskipun kita ini membuat rasio vertikal, rasio horizontal, kemudian di situ kan muncul highlight. Wah, ini kok penjualannya harga pokoknya tiba-tiba turun. Ini pasti ada fraud misalnya gitu. Nah, ini rendah gitu ya, karena ini kan baru dugaan. Ya, belum tentu ada perubahan rasio secara drastis itu menjadi adanya salah saji. Ya, belum tentu. Jangan-jangan memang ada kejadiannya seperti itu ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ya, misalnya kondisi ekonomi dan sebagainya. Oke ya, jadi ini tingkat objektivitasnya rendah ya, karena ini masih bukti tidak langsung. Ya. Kemudian pernyataan ya, wawancara klien ya ini rendah. Kenapa? Karena independensinya ya tidak independen. Yang rendah ini tidak independen. Ya, yang lain-lainnya juga ya, wawancara itu kan kadang-kadang subjektif ya. Gitu ya, objektivitasnya ya bisa rendah bisa tinggi gitu ya. Ya, penghitungan ulang ya ini tinggi. Ya, karena dilakukan oleh auditor ya, auditor DAS ya, dilakukan oleh auditor. Performance observasi ini dilakukan oleh jadi dilakukan oleh auditor ini akan tinggi. Ya, pihak ketiga itu akan tinggi. Gitu ya. Kemudian ini dilakukan langsung oleh auditor tinggi. Ya. Nah, yang objektivitas dan sebagainya itu. Ya, ini jenis audit ya. Kemudian jenis bukti audit dan perolehan bukti. Jadi observasi, prosedur auditnya, ya ini keputusan bukti ya, sampel, prosedur audit, sampel, item ya, populasi lah gitu ya, tentu select, timing, waktunya kapan. Nah, jadi observasi, prosedur auditnya ya, misalnya mengamati pegawai yang melakukan perhitungan inventory ya, persediaan gitu ya. Jadi mereka mengikuti instruksi dengan baik ya, misalnya gitu ya. Jadi observasi, prosedur auditnya adalah mengamati pegawai melakukan perhitungan fisik. Ya, sampel size ini count team ya, semua yang dihitung oleh inspektornya ya, yang melakukan observasi ya, jumlahnya ini tidak bisa diterapkan. Kemudian waktunya kapan? Pada saat tanggal neraca. Jadi tanggal 31 Desember lakukan perhitungan fisik, itu lebih valid tanggalnya dibandingkan kita melakukan stock of name bulan Maret, bulan April gitu ya. Nah, itu kan harus ditarik ya datanya ke belakang. Nah, penarikan data itu kan bisa jadi antara Januari sampai Maret ya, sampai tanggal kita melakukan stock of name itu kan datanya bisa jadi juga tidak terlalu valid gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah, atau yang paling valid itu adalah ketika melakukan pada tanggal akhir neraca ya, pada tanggal neraca. Ya, pengujian fisik menghitung ya sampel ya, contoh persediaan dan membandingkan kuantitas dengan perhitungan klien ya. Ya, sampel ya ini ya juga dilakukan pada tanggal neraca. Ya, kemudian inspeksi ya, membandingkan kuantitas perpetual record terhadap kuantitas yang dihitung oleh klien. Ya, juga dilakukan pada tanggal neraca. Ya, jadi ini perolehan bukti. Apa lagi ya?
Oke. Kemudian kesesuaian tindakan dan jenis bukti. Jadi kalau misalnya tindakannya menguji, ya jenis buktinya adalah ya gitu ya. Jadi tindakan pengujian gambaran ya. Jadi kalau tindakannya apa jenis buktinya inspeksi, ini tindakannya adalah pengujian. Ya, kita inspeksi ya kita uji langsung gitu ya. Nah, kalau prosedur analitis itu lebih kepada gambaran ya, hipotesis ya, masih dugaan kan gitu ya. Oh, ini kayaknya ada sesuatu deh gitu ya. Nah, itu adalah karena kita melakukan prosedur-prosedur analitis. Jadi berupa gambaran saja. Ya, kemudian inspeksi bisa juga apa namanya menggambarkan ya atau membaca dari suatu apa atau tindakannya ya, nah, gitu ya. Melakukan inspeksi misalnya apa membaca ininya ya, misalnya SOP gitu ya, itu segala macam. Kemudian prosedur analitis yang dilakukan itu juga tindakannya adalah melakukan penghitungan. Ya, rekalkulasi ya, jenis bukti rekalkulasi ya atau penghitungan kembali itu jenis buktinya adalah rekalkulasi gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan pengujian yaitu dilakukan melalui inspeksi. Kalau kita mau mendapatkan gambaran lakukan dengan prosedur analitis. Ya, kalau kita mau membaca sebuah dokumen itu berarti jenis buktinya adalah inspeksi. Kalau kita mau menghitung itu melalui prosedur analitis, menghitung ulang ya, penghitungan ulang, penjumlahan foot itu penjumlahan ke bawah, ya berarti penghitungan. Trace itu menelusuri, ya compare ya membandingkan, yaitu berarti inspeksi ya. Kemudian menghitung fisik ya count atau menghitung fisik itu pengujian fisik. Ya, mengamati berarti ya hasilnya observasi atau pengamatan, wawancara ya hasil wawancara ya. Kemudian vouching ya membuktikan dokumen itu melakukan dengan cara inspeksi. Nah, ini ya kalau bedanya vouching dengan tracing ya. Kalau ini tracing ya, tracing itu atau kalau kita auditor berarti vouching dulu ya. Vouching itu dari buku besar, maka kemudian kita mundur ke bukti transaksi. Ya, oh ini ada buku besar saldo persediaan sekian. Nah, kita cari ke bukti-bukti transaksi. Ya, mundur ke jurnal dan bukti transaksi. Sedangkan kalau tracing itu adalah ini transaksi ada transaksi ini, kita dapat invoice-nya, dia masuknya ke akun apa? Nah, itu adalah tracing. Nah, gitu ya. Itu adalah tracing. Jadi ini pengujian ya antara mau vouching atau mau tracing, mana yang cocok untuk digunakan. Ya. Nah, adapun baik untuk vouching ini biasanya adalah untuk menguji pernyataan ada eksisten dan atau keterjadiannya. Ya, eksistensi dari bahwa memang itu memang terjadi. Jadi kan kita misalnya oh ini ada angka piutang 100. Nah, kita cek memang 100 ini terjadi atau tidak. Gitu ya. Maka kita langsung cek mundur ke bukti transaksi ya, langsung kita cek mundur ke bukti transaksi. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk membuktikan eksistensinya. Ya, untuk membuktikan eksistensi. Ya, ada atau tidaknya itu transaksi. Ya, jangan-jangan dia catat aja tapi nggak ada bukti transaksinya, gitu ya, gitu. Nah, jadi itu kan berarti tidak eksisten, ya, tidak eksis. Gitu. Nah, kalau tracing itu ada bukti transaksi, kemudian kita cari jejaknya ke buku besar, gitu ya. Dia masuk ke akun apa, tepat atau tidak, ya sudah atau pertama tepat atau tidak, kemudian dia lengkap atau tidak, artinya ini ada 1000 misalnya kita klien memberikan invoice ada 1000 kita tarik 1 gitu ya, ini dicatat nggak ya gitu ya. Nah, itu berarti kelengkapan atau tidak gitu ya. Kita tarik aja misalnya nomor 711 kita tarik, cek di di jurnal masuk ke jurnal apa tidak, masuk ke buku besar atau tidak.
Gitu ya. Jadi ini kelengkapan ya untuk menguji apakah semua dokumen transaksi itu sudah dicatat. Jadi lengkap atau tidak. Gitu ya. Nah, itu gambaran bagaimana auditor menggunakan prosedur-prosedur di dalam audit. Kita mau untuk mencari bukti apa? Gitu ya, untuk mencari asersi apa. Ya, kemudian dokumentasi audit ya adalah catatan ya. Jadi ini tadi yang berkaitan dengan bukti audit, gitu ya. Sampai di sini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dokumentasi dari audit, ya, kertas kerja audit. Ya, dokumentasi dari audit ini adalah catatan ya mengenai prosedur audit yang dilaksanakan. Nah, itu ya, jadi dituangkan nanti dalam kertas kerja. Saya menggunakan auditor ini menggunakan prosedur ini. Gitu ya. Kemudian bukti audit yang relevan. Bukti yang saya temukan di dalam prosedur ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Ada analisis reviewnya, analisis prosedurnya, gitu ya. Ada pengamatannya, gitu ya. Ada physical examination, gitu ya. Nah, itu bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, itu adalah isi dari sebuah kertas kerja atau dokumentasi dari audit. Ya, kesimpulannya wajar angkanya, gitu ya, atau sama gitu lah dengan perhitungannya si klien. Ya, itu kita harus ada ya kesimpulannya ya. Oh ya, perhitungannya sama. Dia mengatakan ada piutang 100, setelah saya audit, saya juga setuju piutangnya 100. Gitu ya, itu adalah kesimpulan yang dicapai oleh auditor. Nah, kemudian yang lainnya adalah tujuan dokumentasi audit ya. Jadi untuk mendapatkan tadi ya. Nah, ini ya, untuk mendapatkan kesimpulan ini ya. Nah, kemudian kepemilikan kertas kerja audit ya. Ini milik siapa nih kertas kerjanya gitu ya. Kemudian kerahasiaan ya, ini adalah rahasia ya, yang diketahui secara internal karena ini bukan informasi publik ya kalau kertas kerja audit. Ya, kemudian persyaratan penyimpanan dokumentasi audit. Ya, kertas kerja audit adalah seluruh dokumen pelaksanaan audit yang dikumpulkan atau dibuat oleh auditor selama proses pelaksanaan audit. Ya, jadi tadi dokumentasi dari audit itu dituangkan dalam bentuk kertas kerja audit. Ya, mulai dari perencanaan itu sampai ke pelaporan. Ya, itu adalah dituangkan semuanya dalam kertas kerja. Ya, jadi fungsi kertas kerja sebagai alat perencanaan audit ya, karena di situ harus berisi program kerja auditnya apa, harus ada gitu ya. Kemudian prosedur auditnya apa. Ya, kemudian siapa yang melaksanakan ya, koordinasi pelaksanaan audit ya, ada manajer tim, ada ketua tim, ada auditor juniornya gitu ya. Nah, itu siapa yang mengerjakan. Ya, siapa mengerjakan apa. Kemudian kontrol pelaksanaan audit. Siapa yang mereview apa yang dikerjakan oleh junior auditor. Ya, misalnya ada manajer yang melakukan review. Ya, kemudian alat pembuktian pelaksanaan audit ya. Nah, jadi bahwa auditnya sudah dilaksanakan, ya itu berarti nanti misalnya ada uraian yang dibuat. Ya, berarti auditnya sudah dilaksanakan. Gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari kertas kerja, fungsinya gitu ya. Jadi menunjukkan oh ya ini ada di review oleh manajer. Gitu ya. Kemudian siapa yang mengerjakan? Kemudian ini berarti bukti kan, berarti sudah dilaksanakan. Ya, audit ini sudah dilaksanakan. Ya, kemudian juga yang paling penting adalah sebagai pendukung kesimpulan. Ya, ketika kita menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, ya ini kenapa? Dari mana sumbernya? Kalau kita bisa mengatakan wajar tanpa pengecualian, ini ada bukti-bukti dari audit yang kami lakukan. Gitu ya, jadi pendukung dari kesimpulan. Kemudian kertas kerja audit yang pertama itu adalah ada program audit. Ya, program audit ini menjelaskan yang pertama adalah tujuan auditnya. Tadi ya, tadi. Nah, ini ya tujuan tujuan auditnya. Ya, tujuan auditnya apa? Untuk menemukan eksistensi dari piutang,
Misalnya eksistensi dari kelengkapan dari akun apa misalnya gitu ya. Itu adalah tujuan audit. Kemudian cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan audit. Ya, caranya apa? Konfirmasi, vouching, tracing, dan seterusnya. Kemudian pedoman dalam membuat kesimpulan. Ya, pedoman dalam membuat kesimpulan. Kemudian siapa yang harus melaksanakan audit? Ya, siapa yang mereview dan sebagainya. Ya, tadi ya sudah ditentukan ya di sini ya di depan. Nah, ini. Kemudian targetnya ya selesai. Oh, ini melakukan review aktiva tetap 1 minggu atau 3 hari gitu ya. Nah, ini kemudian nanti pindah ke akun-akun yang lain. Kemudian memo audit adalah catatan auditor dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan fakta, pandangan, dan catatan penting ya. Jadi ada uraian dari auditor ya. Ya, ketika melakukan stock of name ya ternyata ada bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau itu merupakan hal penting itu bisa dilakukan dicatat ya di kertas kerja tadi. Ya, kemudian daftar pendukung ya supporting dokumen ya tabel analisis gitu ya. Yaitu ya lampiran lah gitu ya kira-kira ini berupa lampiran misalnya diambil dari dari brosur, dari profil gitu ya untuk gitu ya atau dari hasil analisanya dari auditor. Kemudian ada daftar utama. Ya, daftar utama ini adalah dokumen digunakan untuk meringkas daftar pendukung. Jadi misalnya daftar utama adalah neraca. Ya, akun-akun yang ada di neraca, kas. Nanti kas itu bisa disubkan lagi. Gitu ya. Nah, disubkan lagi menjadi kas di perusahaan, kas di bank, gitu ya. Nah, tapi nanti daftar utamanya adalah satu akun kas. Ya, kemudian working trial balance ya, kompilasi kertas kerja, ya tabel mengkompilasi seluruhnya ya. Jadi seluruh akun-akun yang ada, akun-akun buku besar yang ada itu dituangkan di dalam satu kompilasi kertas kerja. Jadi ini memudahkan auditor untuk melihat seluruh gambaran dari hasil auditnya, gitu ya, bukan hanya satu lembar, tapi nanti ada kesimpulan di di kompilasi ini. Ya, informasi pendukung, misalnya fotokopi dokumen yang dikumpulkan, misalnya akte pendirian dikumpulkan, notulensi manajemen, ya, kemudian dokumen-dokumen penting, perizinan dan sebagainya, ya itu dikumpulkan, ya, kode akun, kebijakan akuntansi, ya, gitu ya, itu dikumpulkan atau di fotokopi sebagai dokumen pendukung. Ya, kemudian kertas kerja, ya ini ada jelas ya di kepala kertas kerjanya harus ada nama dan alamat ya, kantor akuntan publiknya, nama kertas kerjanya apa, ini itu kertas kerja piutang, kertas kerja persediaan dan seterusnya. Ya, kemudian pengkodean, ya misalnya aktiva A, kemudian liabilitas atau aset A, liabilitas B, ya modal C misalnya gitu ya. Nah, nanti modal ada modal disetor C1, nah gitu ya. Jadi ada indeks, nah, ada kode dan ada indeks. Ya, sehingga nanti bisa ditelusuri larinya kemana gitu ya, atau rinciannya ada di mana. Kemudian tick mark itu untuk misalnya auditor sudah melakukan penjumlahan ke bawah, maka langsung dicentang gitu ya. Oh, saya sudah melakukan penjumlahan, dicentang atau dicentang terbalik ya biasanya. Ya, kemudian ada tanda tangan, tanggal tanda tangan dan seterusnya ya, tanda. Ya, baik membuat review yang menyetujui. Ya, kemudian kertas kerja ini adalah milik auditor ya, karena ini untuk membuktikan kerjanya auditor. Gitu ya. Jadi kertas kerja ini miliknya auditor. Kemudian auditor tidak diperkenankan mengungkapkan kertas kerja kepada siapapun karena itu adalah rahasia. Ya, jadi ini jelas ya, tidak boleh diungkapkan kemana. Kemudian auditor hanya boleh mengungkap kertas kerja kepada pihak lain jika mendapatkan izin dari klien karena untuk memenuhi tuntutan hukum misalnya ya. Nah, itu baru diperbolehkan. Ya, tapi tetap dengan izin. Ya, jadi ini misalnya kertas kerja
ya ini financial statement, audit report, working trial balance, journal and adjustment. Nah, ini analytical prosedur ya, tes kontrol dan substantif, pengujian, pengendalian dan substantif, internal control. Nah, ini adalah dokumen-dokumennya ya, general information, audit program, permanent file. Ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ya, kemudian kertas kerja itu terbagi dua, ya, ada yang sementara atau current file, ada yang permanen. Ya, kalau current itu adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sekarang. Ya, jadi hanya relevan dengan tahun yang diaudit. Gitu ya, misalnya program auditnya, informasinya, pelaksanaannya, neracanya, laba ruginya, jurnal penyesuaian, ada dokumen pendukung hanya yang relevan dengan tahun yang diaudit. Nah, tapi ada juga permanent file atau arsip permanen itu yang sifatnya adalah dokumen dasar dari klien. Ya, dan itu informasi dasar yang terpakai sepanjang tahun ya, seterusnya ya sampai tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi misalnya perizinan, akte pendirian, sejarah perusahaan, ya gitu ya. Kode akun mungkin masih ini ya. Nah, bisa juga kode akun current file ya. Nah, ini adalah permanent file ya. Itu akan ada terus. Nanti tahun depan di audit ya kita akan lihat lagi permanent filenya. Gitu ya. Nah, ini kertas kerja audit. Kemudian nah ini ya misalnya hubungan audit, dokumentasi audit dengan laporan keuangan. Ya, misalnya laporan keuangan, ya ini ada trial balance, ya ini ada cash, ya cash ada subnya, gitu ya, ada sub-subnya, ada rekonsiliasi bank, ya dan seterusnya, ada jurnal penyesuaian. Ya jenis supporting dokumen itu ada analisis, ada neraca percobaan, ada rekonsiliasi, uji kewajaran, ringkasan prosedur, pengujian dokumen, informasi lainnya, atau arsip dari pihak ketiga. Ini supporting dokumen. Kemudian persiapan dokumentasi audit, ya identifikasi yang sesuai pada masing-masing kertas kerja. Ya, kemudian indeks kertas kerja dan referensi. Jadi ini jangan lupa buat indeks. Jadi ini kertas kerjanya juga disiapkan ya, induknya apa atau utamanya apa tadi, lead schedule-nya apa, setelahnya ini di sini. Ya, menu utama gitu ya kertas kerja. Oke, ya ini jadi ya kemudian kertas kerja dan referensinya indikasi Oke ya, jadi indeks kertas kerja, indeks kerja dan referensi, indikasi telah dilaksanakannya pekerjaan ya, jadi ada tandanya apa nih kalau prosedurnya sudah dilakukan. Kemudian informasi ya harus disediakan ya, kalau perlu ada tulisan yang perlu dicantumkan dituliskan. Ya, kemudian pernyataan kesimpulan yang dicapai ya tadi ya, misalnya oh ya jumlahnya sama, jumlahnya beda, itu dan sebagainya. Itu kesimpulan dari auditor terhadap akun yang sedang diaudit. Oke ya, kemudian karakteristik umum contoh dari kertas kerja ya. Nah, gitu ya, tidak menghitung apa nih misalnya F ya, food ya. Ini sudah dilakukan perhitungan ke bawah. TB misalnya trace and agreed dengan trial balance. Nah, gitu ya. Jadi angka 1724 ini sudah di-trace. Ya, di-trace itu artinya apa? Dari bukti transaksi ke trial balance. Ya, jadi sudah masuklah semuanya kelengkapannya sudah terpenuhi, gitu ya. Jadi ini ada tanda-tanda ini kertas kerja ya. P misalnya P positif ya, ini saya besarkan ya. Ya, nah jadi misalnya positif konfirmasi diterima, sudah diterima, tidak ada pengecualian, gitu kan? Nah isometri, nah ini sudah sama. Nah ini sudah ya tandanya ini
ini yang silang misalnya agreed face amount ya, jadi jumlahnya sudah sama. Nah, gitu ya. Kemudian Hakeong ini sudah dilakukan penghitungan ulang. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda sudah dilakukannya pekerjaan audit. Gitu ya. Jadi ini misalnya pada pelanggan ya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Oh ini interest rate-nya sekian. Ya, nah ini di atasnya ada judul klien, schedule-nya. Nah ini kodenya tadi ya, kodenya C1. Gitu ya. Jadi mungkin audit file reference ya, ini C1. Mungkin A permanent file, B dokumen apa gitu ya. Kemudian C nanti receivable misalnya. Atau A kas, B persediaan, C receivable ya. Ini silakan ya. Ini bisa tergantung auditornya tersendiri ya, ya. Ini tadi. Nah, ini ya. Ada nggak kodenya di sini? Ya, ini A4 ya, A2, A3, A4. Gitu ya, misalnya. Jadi A1, nah, ya, let's go cash A1, gitu ya, ini. Petty cash A2, gitu ya. Nah, ini jadi kode-kode ya, berarti A itu cash, gitu ya. Kalau di sini berarti C tadi piutang. Ya, oke ya, jadi, tapi intinya ini silakan saja gitu ya, untuk pengkodean. Tapi yang penting ini ada tanda-tanda tadi ya. Silang, P, F, T, TB, dan seterusnya. Nah, ini kesimpulan dari auditor. Not receivable balance memperlihatkan fairly state ya, jadi wajar. Gitu ya. Nah, jadi ini sudah memperlihatkan jumlah yang wajar. Ya, kolektabilitas sudah didiskusikan dengan controller ya. Sesuai dengan pembicaraan ya atau diskusinya menunjukkan collectible sehingga tidak perlu dilakukan pencadangan piutang tidak tertagih. Begitu ya. Nah, ini jadi berdasarkan diskusi tadi. Nah, ternyata itu umumnya semuanya ketagih kok. Historisnya nggak pernah, misalnya historis 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun terakhir itu nggak ada, semuanya ketagih. Gitu ya. Nah, ini sehingga wajar apabila tidak ada uncollectible expense. Oke, ini sampai ini untuk bukti audit dan kertas kerja audit. Apa ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Baik ya, kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan hamdalah ya.